Museum Geologi Bandung, sebuah destinasi yang memukau di tengah kota Bandung, di mana batuan dan fosil menjadi saksi bisu dari sejarah panjang bumi kita. Mari kita telusuri kekayaan geologi Indonesia yang tersembunyi di dalamnya. Anda pasti tidak asing lagi dengan Museum Geologi Bandung, bukan? Sebelum Anda merencanakan kunjungan, penting untuk memahami jam operasional dan harga tiket Museum Geologi Bandung. Museum Geologi Bandung dapat dikunjungi pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis mulai dari pukul 9.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk akhir pekan, museum buka pada hari Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 9.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Museum Geologi Bandung tutup untuk kunjungan secara langsung pada hari Jumat dan hari libur nasional. Pembelian tiket dapat dilakukan langsung melalui loket museum atau melalui platform pemesanan tiket online untuk memudahkan perjalanan Anda. Apakah Anda sudah mengetahui sejarah Museum Geologi Bandung? Gedung Museum Geologi dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan dengan nama Geologis Museum pada tanggal 16 Mei tahun 1929 bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Bangunan tersebut dibangun dengan arsitektur bergaya Art Deco berdasarkan rancangan arsitektur karya seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Menalda van Sauwenberg. Berdasarkan sejarah, pada tahun 1850, kegiatan survei dan penelitian geologi di Indonesia dilaksanakan oleh Diens van het Mijnwezen, yang merupakan lembaga pemerintah Belanda. Seiring dengan meningkatnya penelitian geologi yang mengakibatkan batuan, mineral, fosil jumlahnya semakin banyak, maka pada tahun 1928 dibangun gedung yang diperuntukkan bagi laboratorium dan juga museum geologi yang bertempat di Rembrandtstad, Bandung, atau saat ini disebut juga dengan Jalan Diponegoro, Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Geologi merupakan bagian dari Laboratorium Paleontologi dan Kimia dari lembaga bernama Chishutsu Chosaso. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 terjadi pengambil alihan kantor Chishutsu Chosaso dari penguasa Jepang. Pengelolaan Museum Geologi beralih menjadi pusat jawatan tambang dan geologi. Museum Geologi terdiri dari 4 ruang pamer, yaitu Ruang Pameran Geologi Indonesia, Ruang Pameran Sumber Daya Geologi, Ruang Pameran Manfaat dan Bencana Geologi, serta Ruang Pameran Sejarah Kehidupan. Yuk kita masuk ke Ruang Pameran Geologi Indonesia. Ruangan ini memberikan gambaran tentang proses pembentukan bumi dalam tata surya keluarga matahari. Di sini ditampilkan koleksi meteorit dan tektonik. Selanjutnya digambarkan tentang perkembangan kepulauan Indonesia sejak 50 juta tahun yang lalu hingga kondisinya sekarang menurut teori tektonik lempeng. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan kepulauan Indonesia di antara 3 lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung api. Fenomena dan gejala geologi utama dari masing-masing pulau besar Indonesia juga dijelaskan. Ruangan ini juga menampilkan berbagai jenis dan klasifikasi mineral maupun batuan dan cara mengenalnya.
Selanjutnya, kita menuju ke ruang pameran sumber daya geologi. Ruangan sumber daya geologi merupakan ruangan yang mengupas berbagai jenis potensi sumber daya mineral dan energi serta tanah. Sumber daya mineral meliputi berbagai jenis mineral logam dan non-logam, termasuk di dalamnya terdapat batu mulia. Sumber daya energi meliputi energi konvensional seperti minyak dan panas bumi. Sumber daya air, khususnya air tanah, merupakan potensi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Ruangan selanjutnya adalah ruang pameran manfaat dan bencana geologi. Proses geologi yang berlangsung sejak puluhan juta tahun yang lalu di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung menjadi anugerah, manfaat, dan bencana geologi bagi manusia. Ruang pameran manfaat dan bencana geologi menjelaskan tentang manfaat sumber daya geologi oleh manusia dan juga bencana geologi. Sudut pameran pemanfaatan sumber daya geologi menyajikan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa. Pameran tersebut juga menyajikan jenis-jenis bencana, yaitu gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, serta tanah longsor. Ruangan yang terakhir adalah ruang pameran sejarah kehidupan. Ruangan ini menggambarkan perkembangan kehidupan di muka bumi yang dimulai sejak kelahiran bumi, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian bumi terbentuk litosfer, atmosfer, dan hidrosfer sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Hingga munculnya kehidupan awal berupa mikroorganisme yang sejenis ganggang dan bakteri pada sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu yang diwakili oleh fosil tertua yaitu stromatolith. Kemudian ditampilkan pula perkembangan kehidupan dari zaman ke zaman, mulai dari kehidupan di dalam air hingga migrasi ke darat, mulai dari organisme bersel satu hingga organisme bersel banyak, dan mulai dari hewan invertebrata hingga vertebrata. Ruangan ini juga menginformasikan terkait dengan sejarah geologi Bandung yang mengisahkan terbentuknya Danau Bandung Purba serta memanjang berbagai replika fosil manusia purba. Dari keindahan batuan purba hingga keajaiban fosil yang memikat, Museum Geologi Bandung adalah jendela yang menakjubkan di dalam sejarah geologi Indonesia. Dengan koleksi yang luar biasa, program pendidikan yang menginspirasi, dan harga tiket yang terjangkau, museum ini tidak hanya menjadi tempat wisata yang menarik, tetapi juga pusat pengetahuan yang berharga bagi semua orang. Jadi, datanglah dan temukanlah keajaiban alam yang menunggu untuk diungkap. Kunjungi Museum Geologi Bandung dan biarkan diri Anda terpesona oleh kekayaan geologi Indonesia yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton. Mari kita jaga dan lestarikan warisan geologi Indonesia bersama-sama.